Peruri merupakan satu-satunya perusahaan yang diberi kewenangan untuk mencetak rupiah oleh Bank Indonesia. Peruri ini berada di area industri di Karawang, yaitu di Desa Parung Mulya dan berdiri di atas area seluas 202 hektar. Di sanalah ada 45 mesin yang mencetak yang resmi. Dan ternyata proses mencetaknya ini tidak sembarangan loh. Untuk mencetak satu lembar uang kertas dibutuhkan beberapa proses yang harus dilakukan agar kualitasnya memenuhi spesifikasi uang resmi. Mau tahu prosesnya serumit apa? Simak yuk! Yang pertama ada proses pencetakan uang negara kita, yaitu rupiah. Menurut penjelasan dari Kepala Divisi Produksi Uang Peruri, yaitu Slamet Haryono yang dilansir dari Detik Finance, proses pertama dinamakan proses engraving. Proses ini meliputi pembuatan desain baku dan desain atau gambar baku ini yang didapat sesuai dengan rekomendasi gambar yang diberikan oleh pihak Bank Indonesia. Proses persiapan desain gambarnya saja butuh waktu 2 hingga 3 bulan karena bukan sembarang gambar. Namun desain yang dipakai ini digambar menggunakan komputer. Setelah melewati proses engraving, proses selanjutnya adalah offset printing. Proses offset printing ini disebut juga dengan proses mencetak kedua sisi mata uang. Pada proses ini, uang dicetak dalam lembaran billet atau dicetak dalam lembaran kertas yang ukurannya sebesar 2 halaman koran. Biasanya satu billet terdiri dari 45 lembar uang kertas. Setelah proses offset printing selesai dilakukan, berikutnya adalah proses intaglio printing, yaitu proses penyempurnaan hasil print dari offset printing. Dari proses intaglio printing inilah kita akan menemukan warna hologram dan ornamen lain dari selembar uang kertas. Karena hasil yang didapat dari proses intaglio printing ini unik, maka prosesnya lebih rumit. Bahkan dalam sekali proses intaglio ini sama seperti 2 kali proses offset. Proses ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena tidak ada proses simulasi. Jadi saat kertas siap melewati tahap ini, pekerja harus memastikan bahwa tinta sudah kering agar warna tidak kotor atau yang lebih parah, pudar. Tapi namanya juga manusia, mau sehati-hati apapun terkadang masih saja melakukan kesalahan. Dari proses ini tetap ada kemungkinan gagal, namun rata-rata hanya 10%. Setelah lewat 2 proses printing, proses selanjutnya adalah numbering atau pemberian nominal pada uang. Setelah proses numbering, petugas melakukan inspeksi untuk memastikan tidak ada yang salah cetak maupun salah pemberian nominal uang sesuai desainnya. Setelah itu barulah tiap lembar billet ini dipotong-potong sesuai lembaran kertas dengan menggunakan mesin. Kemudian semua uang disusun dan di-packing secara manual. Berikutnya adalah pencetakan uang ringgit, uang khas dari negara Malaysia. Selain mencetak rupiah, Peruri juga menjadi satu-satunya negara yang diberi kepercayaan menjalin kerjasama dengan negara Malaysia untuk mencetak uang mereka loh. Lebih tepatnya di tahun 2010, Peruri mulai mencetak uang ringgit Malaysia. Sebenarnya tidak ada info lengkap tentang jumlah ringgit yang bisa dilakukan oleh Peruri. Namun proses pembuatannya sama kok dengan proses pembuatan rupiah, mulai dari engraving, offset printing, intaglio printing, numbering, hingga proses packing. Cuman bedanya di bagian engraving tentunya pihak Peruri mendapatkannya langsung dari pemerintah resmi Malaysia ya. Selain dipercaya mencetak uang ringgit Malaysia, Peruri juga dipercaya mencetak paspor Malaysia dan juga beberapa dokumen penting lainnya. Selanjutnya percetakan uang masyarakat Bangladesh. Rupanya selain mencetak rupiah, ringgit dan juga paspor Malaysia, Peruri juga mencetak uang milik masyarakat Bangladesh yaitu Taka. Menurut Yunino Yahya, Deputi 2 Bidang Perencanaan dan Pengembangan BP Batam, mengungkapkan bahwa Peruri juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Bangladesh dalam hal pencetakan uang kertas mereka pada tahun 2011 loh. Selain itu dilansir dari Liputan 6, rupanya pemerintah Bangladesh lebih menyukai mencetak uang di Peruri, Indonesia dibandingkan dengan India. Karena dengan mencetak di Indonesia, mereka lebih terbebaskan dari persoalan politik dan Indonesia lebih dipercaya karena bisa meminimalisir resiko adanya pemalsuan uang. Selanjutnya, pencetakan uang masyarakat Sri Lanka. Selain Bangladesh, Malaysia, dan tentu saja rupiah itu sendiri, Peruri juga menjadi satu-satunya perusahaan yang diberi wewenang untuk mencetak mata uang Sri Lanka. Rupanya popularitas Peruri semakin tinggi ya untuk mencetak uang negara sendiri dan negara-negara lain.
Kerjasama pencetakan uang ini terjalin secara resmi tahun 2011, di tahun yang sama saat Peruri menjalin kerjasama dengan Bangladesh. Sejak itulah Peruri bisa mencetak rupiah Sri Lanka. Selain itu ada hal menarik mengenai proses mencetak rupiah. Rupanya proses pembuatan rupiah lebih rumit daripada pembuatan rupiah. Untuk mencetak rupiah menjadi lembaran uang dibutuhkan waktu setidaknya 21 hari dari praproduksi hingga pasca produksi. Berbeda dengan rupiah yang memiliki desain lebih sederhana, sehingga proses produksinya pun jadi lebih cepat. Selain Sri Lanka, rupanya Peruri juga bergerak semakin maju. Kini perusahaannya bekerja sama dengan pemerintah Nepal untuk mencetak uang mereka. Bahkan Nepal ini merupakan salah satu negara yang mencetak mata uang terbanyak di Peruri loh. Bagaimana tidak, diberi wewenang untuk mencetak sebanyak 50 juta lembar. Dari 50 juta lembar itu terdiri dari 30 juta lembar uang 1.000 rupiah dan 20 juta lembar uang 500 rupiah. Kerjasama antara Peruri dengan pemerintah Nepal ini rupanya terjalin 2007, lebih lama dari perjanjian kerjasama dengan Nepal, Bangladesh, dan juga Malaysia. Selain mencetak rupiah Sri Lanka, perusahaan ini ternyata juga dipercaya mencetak bea cukai rokok. Berikutnya, Peruri juga diberi wewenang untuk mencetak dokumen resmi dari negara Guinea. Ternyata popularitas Peruri sebagai perusahaan pencetak uang di Indonesia tak hanya dikenal di sebagian negara yang ada di kawasan Asia Tenggara loh. Ternyata pamornya ini sudah sampai ke benua Afrika. Salah satunya negara Guinea ini. Namun sedikit berbeda dari biasanya, kali ini Peruri berhasil menjalin kerjasama dengan Guinea dalam hal pembuatan paspor asli Guinea. Dari kerjasama itu, Peruri berhasil mencetak 100.000 paspor untuk negara dari benua hitam ini. Berikutnya adalah pencetakan paspor Sri Lanka. Ternyata nih, selain diberi wewenang untuk mencetak mata uang Sri Lanka, Peruri juga diberi wewenang loh untuk mencetak paspor Sri Lanka, seperti halnya mencetak paspor Malaysia. Dari layanan percetakan dokumen kertas berharga non-uang ini, Peruri berhasil mengekspor sebanyak 500.000 buku paspor Sri Lanka di akhir tahun 2018. Capaian gemilang ini disaksikan oleh Menteri BUMN Rini M. Sumarno dan Menteri Dalam Negeri Sri Lanka Honjesi Alawatwala, serta Direktur Utama Peruri Dwi Nasaptiani Wijaya. Bahkan dari usaha keras Peruri ini, Rini M. Sumarno memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Peruri dan mendorongnya untuk terus menjaga kerjasama ini dengan baik agar kedepannya Indonesia bisa beralih dalam pembuatan paspor elektronik atau e-passport untuk pasar di Sri Lanka. Rupanya kerjasama antara Peruri dengan Sri Lanka dalam hal percetakan kertas berharga ini sudah terjalin sejak 2003. Pada tahun lalu, Peruri diberi wewenang untuk memenuhi kebutuhan dokumen imigrasi Sri Lanka dengan mencetak paspor Sri Lanka. Untuk proses pembuatan dan percetakan paspor ini, seperti halnya proses pencetakan mata uang Sri Lanka, Peruri menggunakan material dalam negeri, sebanyak 50% yang dialokasikan dalam pembuatan tinta dan kertas security. Selain menjadi satu-satunya perusahaan pencetak mata uang kertas serta dokumen kenegaraan, Peruri ternyata juga diberi wewenang untuk mencetak lencana loh. Lencana atau medali emas, perak, dan perunggu yang biasa disematkan ke dalam atlet atau juara di berbagai bidang dunia ini ternyata diproduksi dalam negeri. Proses pembuatan lencana sebenarnya tak beda jauh dari proses pembuatan uang kertas. Dari keseluruhan prosesnya, petugas Peruri membutuhkan desain dan proses cetak yang penuh kehati-hatian. Untuk itu Peruri sangat menjaga nilai khusus yang dilihat dari bahan dasar, desain yang dipakai, hingga proses cetak yang dilakukan sesempurna mungkin. Karena lencana ini diberikan di sebuah momen paling bahagia, yaitu pemberian penghargaan. Saat ini Peruri siap dalam pembuatan lencana berbalut serpihan emas, nikel, serta perunggu. Selain mencetak uang kertas, Peruri juga memiliki wewenang untuk mencetak koin berharga milik negara loh. Salah satunya adalah commemorative coin. Commemorative coin adalah mata uang eksklusif berbentuk koin yang diedarkan dalam periode waktu atau tujuan tertentu untuk memperingati peringatan khusus. Misalnya saja koin uang khusus milik masyarakat Indonesia yang bernilai Rp25.000 dalam bentuk koin yang diberi tulisan 1945 sampai dengan 1970 di bagian belakang mata koin ini. Uang ini diproduksi dan diedarkan untuk memperingati 25 tahun usia kemerdekaan Indonesia serta pelestarian lingkungan hidup.
Commemorative coin ini dicetak menggunakan perunggu, perak, dan emas. Commemorative coin merupakan salah satu produk unik yang masuk kategori produk logam non-tunai atau LNU yang dikeluarkan oleh Peruri. Selanjutnya adalah kewenangan Peruri dalam mencetak medali. Selain commemorative coin, medali juga merupakan produk lain dari logam non-tunai yang diproduksi dan didistribusikan oleh Peruri. Pada produk medali ini, Peruri mampu memproduksi koin yang memiliki relief dengan bentuk tertentu tanpa mengurangi kualitas dan seni artistik pada media logam. Sehingga bisa dikatakan Peruri mampu menghasilkan berbagai tingkatan relief untuk sebuah medali. Relief itu bisa dibuat dalam tingkat relief rendah hingga tinggi sesuai dengan sisi artistik desain yang diinginkan. Selanjutnya adalah proses mencetak plakat. Plakat sendiri merupakan koin medali yang diletakkan dalam bingkai eksklusif. Plakat ini sama penting dan berharganya seperti medali. Oleh karena itu pihak Peruri memasukkan plakat dalam produk logam non-tunai. Dari produk ini, Peruri mempertahankan kualitas plakat dengan menggunakan teknik sepuh yang bisa menimbulkan efek mengkilat seperti emas dan menjadi salah satu produk unggulan Peruri. Berikutnya adalah wewenang dalam pembuatan pin atau tanda pengenal. Peruri juga memberikan layanan pembuatan pin, namun proses pembuatannya ini tidak sembarangan karena pin ini akan menjadi kebanggaan identitas dari sebuah instansi atau organisasi. Untuk membuat pin ini terkesan lebih eksklusif dan mahal, di mana pihak Peruri berusaha menggunakan fitur security yang terpasang lewat adanya invisible ink. Selain itu, Peruri juga menggunakan bahan berbahan emas sebagai alternatif penggunaan invisible ink agar pin ini lebih awet. Berikutnya adalah layanan lain yang diberikan oleh Peruri adalah layanan pengolahan emas. Daya tarik emas memang tidak ada matinya ya. Logam mulia satu ini memiliki daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat karena memiliki tampilan mewah serta harga yang serta nilai fluktuasi yang lebih mudah diprediksi akan peningkatannya. Peruri membuka layanan pengolahan emas agar memiliki desain yang lebih cantik serta memiliki nilai tambah yang tinggi. Namun untuk menjaga kualitas olahan emasnya, Peruri juga memiliki support dari Antam sebagai pemasok emas tingkat EK22, EK23, EK24 hingga Fine Gold. Untuk itu emas dan olahannya cocok untuk dijadikan sebagai instrumen investasi.